Baik, Pak. Saya buka terlebih dahulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan old world monkey atau monyet dunia lama ya. Untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri, Intan Fanny, ada Regina Marsha, dan ada Feni Rahayu. Dan untuk dosennya ada Pak Hanum Iswaini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 topik besar ya. 3 topik utama maksudnya. Yang pertama ada pengertian dari monyet dunia lama itu sendiri, ada Cercopithecine, dan juga yang terakhir ada Colobini. Ini ada ada spesies dari gitu. Nah, ini bahas untuk outward monkey-nya sendiri. Jadi outward monkey itu dibagi menjadi 2. Ada yang Cercopithecine, ada yang Colobini. Bedanya apa? Kalau misalnya yang Cercopithecine itu, mereka itu memiliki kantong pipi atau kayak kantong pipi untuk menyimpan makanan mereka gitu. Nah, kalau Colobini ini adalah monyet pemakan daun menurut Napier dan Napier. Oke, selanjutnya ada dari Cercopithecidae. Nah, jadi untuk monyet pada di sini itu memiliki pipi yang mengembang gitu untuk memungkinkan mereka menyimpan makanan sementara yang aman gitu. Nah, terus juga mereka tidurnya di pohon atau di permukaan tebing dan menghabiskan hari-hari mereka dalam kelompok besar gitu. Untuk mencari makanan di padang rumput. Nah, Cercopithecidae ini merupakan hewan semi-terestrial. Biasanya sangat dimorfik seksual, seperti misalnya babon Afrika. Terus juga pada spesies ini, jantan dewasanya seringkali 2 kali lebih besar secara ukuran dari yang betina gitu, dan juga jauh lebih agresif gitu. Nah, ini untuk Cercopithecidae-nya, ini merupakan spesies arboreal ramping halus. Untuk yang spesies arboreal itu tubuhnya ramping ya, biasanya juga memiliki rambut yang halus dan juga ekornya panjang gitu. Nah, untuk spesies yang di darat itu biasanya tubuhnya lebih kekar dan ekornya juga lebih kecil atau sama sekali tidak ada. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri juga kelihatan banget ya ekor yang di hewan terestrial itu jauh lebih pendek dibanding yang arboreal. Nah, terus juga mereka memiliki ibu jari yang berkembang dengan baik. Terus juga monyet-monyet ini bersifat diurnal seperti yang tadi udah dibilang. Terus juga hidupnya bersama dalam satu kelompok sosial. Sebagian besar spesiesnya omnivora dan kehamilannya berlangsung sekitar 6 hingga 7 bulan. Nah, di sini juga beberapa spesiesnya memiliki kapalan ischiadica di pantat mereka yang dapat berubah warna selama periode kawin. Nah, ini tuh apa? Nanti bakal dibahas lebih lanjut mungkin. Nah, terus juga tadi udah dibilang ini memiliki kantong pipi untuk menyimpan makanan, seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan bawah. Nah, ini kita akan langsung ngebahas yang pertama ada baboons. Nah, baboons ini merupakan hewan terestrial. Panjang badannya sekitar 50 hingga 115 cm atau 20 sampai 45 inci. Nah, itu tidak termasuk ekor. Ekornya sendiri bisa panjangnya sekitar 45 sampai 70 cm. Nah, baboons ini memiliki moncong panjang dengan lubang hidung terletak di ujung. Baboons terdapat sexual dimorphisme atau yang jantannya biasanya lebih besar secara ukuran gitu dibanding betina dan juga memiliki gigi taring yang panjang seperti belati. Beberapa babon ini hidup di hutan tropis, kebanyakan ditemukan di sabana dan juga daerah semi kering lainnya. Babon ini adalah hewan omnivora, yaitu memakan berbagai tumbuhan dan hewan. Bahkan ada yang dilaporkan tuh babon ini memakan kambing gitu ya.
memakan kambing di satu daerah gitu. Nah, babon ini semuanya hidup dalam pasukan yang kohesif besar gitu kan, dan berjumlah mulai dari puluhan hingga ratusan. Nah, untuk yang betinanya itu, betinanya akan tetap bersama pasukan di mana mereka dilahirkan. Sedangkan kalau yang jantan itu, ketika mereka mendekati kedewasaan atau kematangan, mereka itu akan pergi dan mencoba bergabung dengan pasukan yang berbeda. Nah, pada babon sini terdapat hierarki dominansi di antara jantan dewasa. Sedangkan kalau misalnya di dominansi perempuan itu biasanya jauh lebih stabil gitu. Kalau hierarki dominansi pada jantan dewasa bisa menyebabkan mereka tuh kayak berantem demi mempertaruhkan wilayah atau mempertaruhkan makanan, atau bisa juga kawinnya gitu, kayak betina yang mereka akan kawini gitu kan. Nah, terus juga babon betina ini memiliki siklus menstruasi yang berlangsung sekitar 35 hari. Nah, ketika saat estrus mendekat, biasanya spesies betina ini melakukan terdapat pembengkakan besar seperti bantalan atau yang tadi kapalan ischiadica. Nah, ini menggabungkan vulva, perineum, dan anus gitu. Nah, dengan adanya pembengkakan ini, mereka akan menjadi lebih menarik pada si jantan. Nah, kemudian si jantannya itu kan tertarik ya. Pasti nggak cuma satu jantan doang dong. Kayak banyak jantan gitu. Dan karena banyak jantan yang tertarik sama si kapalan ischiadica ini, mereka jadi bertarung gitu, mempertaruhkan si betina supaya bisa kawin sama si satu betina yang sudah estrus ini. Gitu. Nah, ini untuk contoh-contoh babon. Ada Papio anubis atau olive babon, ada Papio hamadryas, ada Papio ursinus, dan Papio cynocephalus. Oke, yang kedua ini ada makaques. Nah, untuk karakteristik dari makaques ini, rambut mereka umumnya berwarna coklat atau hitam. Nah, moncong itu seperti babon dengan lubang hidung di permukaan atas. Nah, ekornya ini bervariasi antara spesies, memiliki badan yang tegap, bagian bawah tubuh berwarna merah, dan juga ukuran itu berbeda antara jenis kelamin dan antara spesies. Pada jantan memiliki panjang kepala dan tubuh sekitar 41 sampai dengan 70 cm, dan pada betina ini beratnya 2,4 kg, sedangkan pada jantan itu 5,5 kg. Dan untuk spesies terkecil itu monyet pemakan kepiting atau Macaca fascicularis atau biasa disebut sebagai monyet ekor panjang. Nah, untuk spesies terbesar itu adalah monyet Tibet atau Macaca tibetana yang memiliki berat 13 kg pada betina dan 18 kg pada jantan. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari Macaca fuscata atau Japanese macaques. Nah, makaques ini atau genus Macaca lebih dari 20 spesies monyet dunia lama yang suka bersosialisasi. Nah, spesies ini berasal dari Asia kecuali monyet barbari di Afrika Utara. Makaques ini sedikit lebih arboreal daripada babun, tetapi sama-sama suka di tanah. Mereka juga biasa berenang, bergantung pada spesiesnya. Mereka hidup di hutan, di daratan, atau di antara tebing dan medan berbatu. Makaques juga termasuk hewan omnivor. Nah, perkembangbiakan itu terjadi sepanjang tahun pada beberapa spesies, kebanyakan tropis. Tetapi di antara mereka yang hidup di luar daerah tropis bersifat musiman. Selanjutnya adalah mandrill. Mandrill atau Mandrillus pink ini adalah salah satu dari dua spesies dalam genus Mandrillus bersama dengan monyet drill. Baik mandrill dan drill pernah diklasifikasikan sebagai babon dalam genus Papio, tetapi sekarang mereka memiliki genus sendiri yaitu Mandrillus. Mereka ini juga dikenal sebagai monyet yang paling besar gitu ya, yang jantannya ini dikenal sebagai monyet yang paling besar yang masih hidup gitu. Boleh next. Untuk karakteristiknya, mandrill ini bisa mencapai ketinggian sekitar 80 cm. Dia memiliki kepala yang besar, tubuh yang kekar dengan anggota badan yang panjang dan kuat. Kemudian bulunya berwarna hijau zaitun dengan bagian bawah yang lebih pucat.
Kemudian pada bagian pantatnya ini memiliki pantat telanjang yang berwarna biru hingga ungu yang cerah. Selanjutnya, dia memiliki garis merah di tengah moncong dan di sekitar lubang hidung, sedangkan sisi moncongnya bergerigi, memanjang, dan berwarna biru. Kemudian hewan-hewan ini dilaporkan memiliki berat rata-rata 11,5 kilo untuk betina dan 25 kilo untuk jantan. Jantan secara signifikan lebih besar daripada betina dan beratnya bisa mencapai 54 kilo. Kemudian pada ukuran kepala dan tubuhnya berkisar antara 610 dan 764 mm. Next. Berikut untuk taksonominya bisa dibaca oleh teman-teman. Boleh di next. Untuk reproduksinya, usia kematangan reproduktifnya adalah 4-8 tahun pada wanita dan 9 tahun pada pria. Kemudian pembuahannya terjadi setiap 2 tahun, rata-rata kehamilan selama 6 bulan. Selanjutnya, usia saat kelahiran pertama untuk rata-rata spesies betina adalah 4-8 tahun dan dapat hidup antara 20-40 tahun di hutan bebas. Biasanya para betina ini tidak mau melahirkan anak lagi jika anaknya ini masih terlalu kecil gitu ya. Boleh di next. Untuk kehidupan sosialnya, mandrill ini berkelompok hingga 50 individu. Namun pada suatu penelitian juga ditemui mandrill dengan kelompok yang besar yaitu beranggota 1.300-an. Nah, jantannya ini mereka ini berperan dominan, sering menyimpang dari kelompok. Dia akan segera kembali jika ada tanda-tanda bahaya. Untuk menunjukkan keceriaan, mandrill jantan menggelengkan kepala dan bahunya sebagai tanda untuk grooming. Kemudian diketahui juga kalau mandrill ini kan punya taring gitu ya. Nah, taring yang terlihat seram ini merupakan cara mereka berkomunikasi. Pembukaan gigi dengan bibir sedikit terangkat disertai dengan obrolan sesekali adalah tanda keramahan untuk mandrill. Nah, ketika marah, mandrill akan memukul tanah dengan pengamat sambil menggaruk lengan atau paha mereka. Gerakan menguap diberikan ketika mandrill tidak dapat melakukan aktivitas yang diinginkan seperti kawin atau berkelahi. Selanjutnya, grooming disertai dengan suara pukulan yang mirip dengan yang terdengar selama bersenggama. Selanjutnya, mandrill berkomunikasi dengan mendengus saat berada di hutan. Nah, perlu diketahui juga kalau mandrill ini termasuk hewan omnivora. Mandrill mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, seperti buah-buahan, biji-bijian, jamur, akar, serangga kecil, dan lainnya. Namun kalau dia dalam keadaan yang mendesak gitu saat tidak mendapat makanan, mandrill ini juga bisa berburu bayi-bayi primata yang lebih kecil gitu untuk dikonsumsinya. Next. Untuk persebaran dan habitat, mandrill ditemukan di hutan Afrika Barat Tengah, selatan Sungai Sanaga atau Kamerun, hingga ke daratan ekuatorial Guinea, sebagai besar Gabon Selatan dan Republik Kongo Barat Daya. Mandrill ditemukan di hutan primer, hutan pegunungan, dan hutan sekunder. Mereka menghindari daerah semak belukar yang tebal dan rawa-rawa, semi-teritorial, dan biasanya mencari makan kurang dari 5 meter di atas tanah. Meskipun mereka beradaptasi untuk hidup di tanah, mandrill ini mampu mencari perlindungan di pepohonan pada malam hari. Nah, selanjutnya yang keempat ada guenos. Guenos ini adalah monyet berukuran kecil hingga sedang atau rata-rata 36 kg untuk betina dan 5,9 kg untuk jantan. Nah, guenos ini masuk ke dalam suku Cercopithecine. Terdapat 25 sampai dengan 36 spesies pada guenos ini. Terus juga guenos ini tersebar di hutan Afrika bagian tengah dan barat. Nah, dapat dilihat pada gambar nih taksonomi terdapat 6 genus dengan spesies terbanyak itu pada genus Cercopithecus. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk karakteristiknya itu monyet ini merupakan monyet 4 tungkai yang ramping. Terus juga terdapat tungkai depan dan belakang panjang dengan wajah yang pendek. Ekornya itu lebih panjang dari total panjang kepala dan tubuh, yaitu sekitar 42 sampai dengan 56 cm. Terus guenos ini dikenal dengan keindahan atau rambut yang lebat dan banyak spesies yang memiliki pergantian 2 warna di sepanjang batang rambutnya. Terus juga berwarna keabu-abuan, terus juga kemerahan, coklat, hijau, atau kuning. Terus memiliki tebalan dengan bulu pendek yang kontras di hidungnya. Boleh ke slide selanjutnya. Nah,
untuk habitatnya ini semua anggota genus Cercopithecus kecuali kelompok vervet atau grivet atau genus Chlorocebus menempati habitat hutan yang bervariasi dari hutan primer, sekunder, dan juga hutan galeri. Terus juga monyet vervet ini mendiami savana, tepi sungai yang berhutan, terus juga hutan pantai dan pegunungan. Nah, untuk pakannya ini, guenon termasuk Colombinae atau monyet pemakan daun dengan adaptasi morfologis pemakan buah. Misalnya tuh pada kapsul rahami yang rendah dan bulat, terus juga perutnya itu sederhana, kantong di pipi mereka itu untuk menyimpan makanan. Terus juga sebagian besar makanan terdiri dari buah-buahan, kisaran 24,5% sampai dengan 91%. Terus untuk preferensi makanan itu beragam, mulai dari mengonsumsi daun, bunga, biji, atau serangga. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk parameter reproduksinya itu dalam genus Cercopithecus, usia kematangan seksual rata-rata 64,4 bulan untuk jantan dan 47,6 bulan untuk betina. Usia saat kelahiran pertama untuk rata-rata spesies Cercopithecus betina itu 51,4 bulan. Lama kehamilan rata-rata adalah 163,2 hari sampai dengan 180 hari. Nah, untuk interval antara kelahiran rata-rata untuk spesies Cercopithecus itu adalah 25 bulan. Nah, untuk kehidupan sosialnya, kebanyakan guenon itu hidup dapat berkelompok atau single male atau multi female. Nah, ada Chlorocebus aethiops, terus juga ada Myopithecus talapoin dan Alenopithecus nigroviridis hidup dalam kelompok multi male atau multi female groups. Umumnya tidak toleran terhadap satu sama lain, dengan jantan dan betina itu berperilaku agresif. Terus juga pertemuan antara kelompok ditandai dengan terutama oleh territorial calling. Terus juga terdapat asosiasi polispesifik. Boleh ke slide selanjutnya. Baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah Colombinae. Boleh di next, Tan? Nah, pada Colombinae ini mereka memiliki gigi yang berujung lancip dan gigi seri yang relatif sempit. Ibu jarinya sangat pendek dan dalam beberapa kasus ini mereka rusak gitu. Kemudian kaki belakangnya biasanya lebih panjang dari kaki depan. Kemudian pada sebagian besar spesies tidak memiliki kantong pipi di luar dan memiliki ekor yang sangat panjang. Colobus arboreal ini ditemukan di seluruh hutan Afrika dan Asia. Kemudian Colombinae adalah spesialis pemakan daun dengan gigi geraham tinggi dan perut banyak ruang yang menampung mikroba mutualistik. Next. Nah, pada Langurs ini mereka memiliki bulu yang panjang dan banyak spesies yang memiliki ciri khas topi atau jambu rambut panjang. Warnanya bervariasi di antara spesies, tetapi umumnya adalah abu-abu, merah, coklat, atau hitam. Dan pada yang dewasa biasanya memiliki wajah hitam. Kemudian pada bayi yang baru lahir secara tunggal setelah usia kehamilan 5-6 bulan. Berbeda dari warna orang dewasa dan mungkin berfungsi untuk membangkitkan naluri pelindung orang dewasa. Jadi pada saat bayinya mereka lahir dengan warna coklat keorangan. Well, the next. Untuk kehidupan sosialnya, mereka memiliki struktur sosial yang bervariasi, tetapi biasanya hanya ada satu laki-laki, hanya ada satu jantan gitu yang dominan. Nah, pada jantan ini, mereka akan keras mempertahankan betinanya, sementara betina akan mempertahankan sumber daya mereka. Ketika jantan baru mengambil alih pasukan, mereka biasanya akan melakukan pembunuhan bayi, membunuh semua anak jantan sebelumnya. Mereka dikenal dengan panggilan teriakan yang untuk berkomunikasi lokasi spasial, dan pada jantan memiliki 6 vokalisasi tambahan yang unik untuk mereka. Kemudian Langurs ini menghabiskan 80% waktunya di tanah, tetapi akan tidur di pohon yang tinggi. Untuk reproduksinya, betina berkembang biak pada usia 51 bulan. Kehamilan berlangsung selama 200 hari, dan mereka biasanya hanya memiliki satu anak. Kemudian pada penyapihannya dimulai pada usia 13 bulan. Untuk setiap kelahiran mereka berjarak setiap 2 tahun atau lebih. Bayinya berwarna coklat tua saat lahir dan tetap berwarna coklat hingga berumur 3-5 bulan.
Kemudian bayi Langurs ini akan menempel pada induknya tanpa bantuan dan sering digendong oleh beberapa betina selama masa bayinya. Untuk habitat Langurs sendiri, mereka tersebar di daerah yang tropis, subtropis, semak duri kering, pinus, hutan alpin, dan mereka memiliki jangkauan terluas untuk semua primata selain manusia. Nah, yang kedua itu adalah Proboscis monkey atau bekantan. Nah, bekantan ini adalah bagian dari monyet dunia lama dari famili Cercopithecine dan subfamili itu adalah Columbine. Genus bekantan adalah nasalis yang berasal dari kata nasu yang merupakan bahasa Latin yang artinya itu hidung. Nah, genus nasalis ini hanya terdiri dari satu jenis, yaitu adalah Nasalis lapatus. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk karakteristiknya, bekantan ini merupakan satu dari dua spesies anggota genus Nasalis, yaitu terdiri atas dua subspesies, yaitu Nasalis lapatus dan Nasalis lapatus orientalis. Nah, bekantan ini dicirikan oleh bentuk hidung yang unik, sehingga mudah dikenali di antara primata lainnya. Selain itu, hidungnya itu panjang dengan wajah tidak tertutup rambut, panjang ekornya itu hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 559 sampai dengan 762 mm. Nah, warna bulu pada tubuhnya itu bervariasi. Bagian punggungnya berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian perutnya itu perut dan tungkainya berwarna putih keabu-abuan. Nah, untuk ukuran hidung pada pria dewasa lebih besar daripada lebih pada betinanya, jadi jantan sama betina itu berbeda ukuran hidungnya. Begitu juga dengan berat tubuhnya. Nah, pada bekantan ini merupakan primata diurnal, yaitu aktivitas yang dilakukan dari pagi hingga sore hari. Terus juga bekantan adalah hewan arboreal atau hidup di pohon, tetapi terkadang turun ke bagian tanah karena alasan tertentu seperti mencari makan. Terus juga bekantan mengonsumsi hampir seluruh bagian tanaman dengan komposisi lebih dari 50% daun muda dan juga sekitar 40% buah dan sisanya bunga dan biji. Selain itu juga bekantan juga sering mengonsumsi beberapa jenis serangga. Saat air surut, bekantan sering turun ke tanah untuk mencari serangga tanah. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk habitat dan persebaran populasi, kebanyakan bekantan ini mengalami kerusakan jadi pada populasinya. Terus juga bekantan ini dapat ditemui di daerah di tepi sungai, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan kadang-kadang sampai jauh masuk ke daerah pedalaman. Nah, si bekantan ini hanya dapat ditemui di daerah Kalimantan karena merupakan spesies endemik dari Indonesia. Boleh ke slide selanjutnya. Lanjut, kita masuk ke kolobus. Jadi kolobus ini merupakan kolobus ini lebih jarang dilihat gitu ya di penangkaran gitu, dan ini bisa jadi karena mereka tuh ada masalah dalam mengembangkan diet gitu. Jadi dietnya agak-agak susah. Nah, masuk ke kolobus. Kolobus itu merupakan spesies berekor panjang yang tinggal di pohon, dan umumnya monyet ini tuh ramah gitu kan. Nah, kolobus ini berasal dari Afrika bagian timur, tengah, dan barat. Monyet kolobus ini aktif di siang hari dan mampu membuat lompatan jauh di antara pepohonan gitu. Nah, tiga jenis kolobus kurang lebih tidak memiliki ibu jari dan dapat dibedakan berdasarkan warna gitu. Ada yang kolobus hitam putih, kolobus merah, dan kolobus zaitun. Nah, terus juga kolobus ini memiliki perut yang kompleks yang disesuaikan untuk memfermentasi diet vegetarian. Nah, ini untuk yang kolobus hitam putih ya. Jadi kolobus hitam putih ini memiliki panjang sekitar 55 sampai 60 cm atau 22 hingga 24 inci. Nah, ekornya itu jauh lebih panjang daripada tubuhnya. Untuk betina dewasanya sendiri, mereka memiliki berat sekitar 8 kg atau 18 pound. Sedangkan kalau yang jantan dewasa ini memiliki berat sekitar 9,5 hingga 10 kg.
pastinya jauh lebih besar gitu ya. Nah, mereka juga hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari 1 atau 2 jantan dan 3 hingga 10 betina. Setiap kelompok tinggal di suatu wilayah di pepohonan dan ditandai oleh pejantan dengan pertunjukan lompat aum. Terdiri dari seruan berdarak yang keras disertai dengan pertunjukan melompat-lompat gitu, dan juga jatuh dari tajuk pohon ke dahan-dahan yang lebih rendah. Nah, lanjut ada yang kolobus merah gitu. Nah, kolobus merah atau berwarna coklat atau hitam ini ada tanda merah, dan mereka itu memiliki panjang sekitar 0,5 meter atau 1,6 kaki. Itu nggak termasuk sama ekornya. Ekornya sendiri bisa panjangnya sekitar 40 hingga 80 cm. Pada spesies besar seperti misalnya Piliocolobus badius di Afrika Barat, ini kedua jenis kelamin rata-rata beratnya sekitar 8 hingga 8,5 kg. Meskipun ada pula yang hanya memiliki berat 5,5 kg. Nggak seperti kolobus hitam putih, kolobus merah ini cenderung hidup dalam pasukan besar, kadang-kadang berjumlah 60 ekor atau lebih gitu. Dengan masing-masing pasukan, ya pastinya ada laki-laki, ada jantan dewasa gitu ya. Nah, kolobus merah ini tidak teritorial, dan mereka tidak memiliki panggilan keras atau tampilan yang dramatis gitu. Di banyak daerah, kolobus merah ini sangat melimpah. Tetapi di mana habitat hutan mereka telah diubah oleh penebangan atau kebakaran, mereka jadi jauh lebih tahan terhadap, mereka jauh lebih survive gitu ya dibandingkan kolobus hitam putih. Beberapa spesies dari kolobus merah ini terancam punah gitu, dan beberapa subspesies kolobus merah tampaknya telah punah sejak pertengahan abad ke-20. Spesies kolobus ini memiliki penurunan populasi dan secara beragam terdaftar sebagai spesies yang rentan atau langka gitu ya. Nah, betinanya memiliki pembengkakan periodik yang sangat besar di sekitar organ seks, tetapi uniknya pejantan yang hampir dewasa itu juga mengalami pembengkakan, dan ini persis mirip seperti betina. Belum, berarti maaf. Nah, selanjutnya juga ada fitur yang nggak terlihat di kolobus hitam putih gitu ya, misalnya. Iya, yang tadi. Terus juga diperkirakan pembengkakan yang tadi memungkinkan laki-laki muda untuk tetap berada dalam pasukan gitu tanpa diusir oleh si jantan dewasa. Karena yang pembengkakan itu kan sebutnya organ perineum ya. Nah, organ perineum itu akan hilang ketika mereka beranjak dewasa gitu. Ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Atau mungkin Pak Hanum ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu, Pak. Tes izin bertanya kepada kelompok ya. Suara saya terdengar, Kinta? Terdengar. Baik, terima kasih Kinta. Saya izin bertanya. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pada Langurs tadi disebutkan bahwa laki-laki jantan penguasanya itu akan membunuh bayi jantan. Nah, hal tersebut kira-kira tujuannya untuk apa? Lalu apakah bayi laki-laki tersebut termasuk anaknya dia gitu, anak dari penguasa jantan itu, atau anak-anak dari jantan-jantan yang lain? Yang kedua, di beberapa literatur disebutkan bahwa bekantan itu bisa berenang. Nah, kira-kira tujuan bekantan itu untuk berenang itu untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa.
mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kinta. Iya, silahkan. Tadi kan dijelaskan ya bahwa habitat dari bekantan itu mengalami penurunan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan bekantan itu terancam punah dan bagaimana strategi dari bekantan untuk mempertahankan diri dari kepunahan? Terima kasih. Baik, terima kasih Inai. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin untuk kelompok 5 bakal sedang mencari jawabannya ya. Saya pengen coba jawab dulu mungkin sepengetahuan saya, dan mungkin nanti kalau ada info atau tambahan akan disampaikan oleh saya sendiri atau mungkin teman-teman kelompok 5. Nah, saya pengen coba jawab pertanyaannya. Atau mungkin kelompok 5 ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke. Saya dulu ya. Mungkin saya pengen jawab pertanyaannya Salsa ya, yang terkait tentang bekantan itu dapat berenang gitu. Kira-kira tujuan bekantan berenang itu apa ya? Itu untuk apa gitu kan? Kalau menurut saya, ini saya belum nyari ya, tapi ini menurut pendapat sepengetahuan saya gitu ya. Bekantan itu berenang bisa jadi karena mereka itu ingin mendapatkan makanan atau kawin gitu, tapi si makanan atau spesies betinanya itu adanya di seberang gimana ya nyebutnya, kayak letaknya lumayan jauh gitu dah, sedangkan dari si spesies jantan yang pengen kawinnya itu sama si spesies betinanya mungkin ada perairan yang menyebabkan mereka itu harus berenang gitu. Kalau menurut saya mungkin ada tambahan dari kelompok 5 lainnya. Saya izin menambahkan jawaban dari Kinta. Benar yang dikatakan Kinta. Jadi tuh seperti yang tadi udah disebutkan, kalau misalnya bekantan ini mungkin aja dia bisa berenang karena ingin terjadi perkawinan gitu antara yang dibatasi oleh sungai gitu. Terus juga di sini disebutkan bahwa bekantan itu merupakan perenang yang baik. Benar yang tadi ditanyakan oleh Salsa. Jadi si bekantan ini akan berenang dari satu pulau ke pulau lainnya, seperti untuk mencari makan, untuk melakukan perkawinan. Terus juga pada bekantan ini, pada sela-sela jari kakinya terdapat selaput yang menyebabkan dia itu mahir untuk berenang dan bisa menyelam dalam beberapa detik. Terus juga hidungnya ini dilengkapi semacam katup, jadi mudah untuk berenang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban lagi, dipersilahkan.
Mungkin belum ada yang menambahkan jawaban ya. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Inayah. Tadi Inayah bertanya apa yang menyebabkan bekantan itu terancam punah dan bagaimana strategi mempertahankan dari kepunahan. Jadi si bekantan ini terancam punah karena kenapa? Karena kelestarian bekantan di wilayah persebaran itu terbatas. Terus juga terjadi kerusakan habitat dan perburuan ilegal. Karena merupakan satwa arboreal atau hidupnya itu di pohon, terus juga adanya alih fungsi hutan menyebabkan si bekantan ini nggak punya tempat tinggal lagi. Terus juga ada illegal logging, terus serta kebakaran hutan yang menyebabkan pengaruh besar terhadap penurunan populasi bekantan di daerah Kalimantan. Hal ini membuat pengamat dan pemantau populasi jenis ini sangat dibutuhkan untuk menghindari penurunan populasinya. Nah, untuk strategi utamanya mempertahankan bekantan yaitu dengan mempertahankan populasi yang ada atau yang masih tersisa. Oleh karena itu, informasi terkait populasi dan struktur kelompok pada habitatnya penting untuk diketahui. Dalam mengamati populasi bekantan diperlukan data berupa jumlah keseluruhan bekantan pada area yang diteliti beserta rincian kelas umur dan juga jenis kelamin. Selain itu dibutuhkan data habitat bekantan berupa komposisi jenis vegetasi dan penyusun habitatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Ya, mungkin belum ada tambahan ya. Saya izin menjawab pertanyaan yang satu lagi yang belum terjawab. Oke, jadi pertanyaan ini mengapa pada langur jantan penguasa membunuh bayi laki-lakinya? Apakah yang dibunuh juga termasuk anaknya? Nah, untuk menjawab ini kita harus lihat lagi dari bagaimana kehidupan sosial dan reproduksi dari langur gitu ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tadi saya menyebutkan kalau struktur sosial mereka ini bervariasi dan hanya ada satu laki-laki yang dominan. Kemudian untuk reproduksinya ini dijelaskan juga tadi kalau mereka biasanya hanya memiliki satu anak dan kelahirannya ini berjarak setiap 2 tahun. Jadi kenapa jantannya ini memakan baiknya gitu ya. Ini yang dimakan juga termasuk baiknya. Kegiatan ini nih banyak juga dilakukan oleh mamalia lainnya. Ini kita sebut sebagai infanticide gitu ya. Di mana praktik infanticide ini dilakukan oleh mamalia yang biasanya hidup dalam kelompok dan reproduksinya ini dimonopoli oleh sedikit penjantan. Karena jumlahnya sedikit, maka hawa persaingan untuk jadi pemimpin kelompok ini begitu sengit gitu. Jadi tak jarang mereka harus kehilangan dominasi karena ketatnya persaingan. Kemudian terkait reproduksi juga, sebentar teman-teman. Terkait reproduksi juga ini merupakan salah satu strategi seksual. Jadi kenapa dia membunuh bayinya ini supaya betinanya ini mau berhubungan seksual lagi atau melakukan kegiatan reproduksi gitu ya dengan pejantannya. Jadi tidak harus menunggu waktu selama 2 tahun yang tadi sudah disebutkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman dan Pak Hanum boleh ditambahkan. Iya, mau nambahin jawaban Vini ya tadi. Sebenarnya ada beberapa primata yang memang mereka itu tidak membunuh anaknya, keturunannya atau keturunan dari si yang mereka kawin, gimana ya ngomongnya, keturunan dari betina yang mereka kawini gitu. Nggak, beberapa primata ada yang tidak membunuh, tapi ada pula yang membunuh gitu kan. Nah, tadi Feni udah jelasin kenapa dibunuh karena ketatnya persaingan dominasi gitu ya. Terus juga betina yang bayinya dibunuh itu bakal menunjukkan perilaku estrus dan kawin dengan pemimpin yang baru gitu. Kayak kan kalau misalnya punya anak berarti kan si betinanya kan harus mengasuh anaknya, terus juga waktu menyapihnya juga mungkin lumayan lama dan menyebabkan ya nggak ada keinginan untuk kawin lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya anaknya dibunuh,
itu bisa menyebabkan si betinanya tuh kayak udahlah langsung bikin lagi gitu. Maksudnya langsung kawin lagi gitu. Gitu. Gitu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau dari Pak Hanum. Pak Hanum. Ya, jadi kalau untuk langur khususnya memang pada genus yang mengarah pada spesies langur ya. Karena pada jenis langur ya, ada hanuman langur, ada tirai langur baik kawasan Asia Selatan, umumnya di India, Nepal, dan sekitarnya. Memang ada satu perilaku multi male female kelompok ya, di mana dalam kelompok tersebut dipimpin oleh jantan alfa. Salah satu perilaku yang cukup ekstrim adalah infanticide ya. Jadi tadi perilaku membunuh pada infan atau juvenil atau bayi dari satu kelompok yang diserang atau diambil alih kepemimpinannya oleh jantan lainnya gitu untuk mendapatkan posisi sebagai jantan dominan atau alfa. Yaitu perilaku yang ekstrim ya. Salah satu tujuannya atau produk dari perilaku tersebut adalah pertama untuk bukti atau bukti bagi kelompok bahwa kedudukan dia sebagai pemimpin baru atau jantan alfa dominan baru yang punya hak-hak tanda petik ya sebagai ketua kelompok. Salah satunya adalah mengawin berapa betina yang ada dalam kelompok dan mereka harus patuh gitu. Yang kedua, perilaku membunuh juga akan membangun suatu persepsi yang dimana kita tahu persepsi yang diterima atau dilihat oleh kelompok terutama betina itu kan mempengaruhi dari kalau dalam bahasa lain adalah pengaruh fisiologis, pengaruh pada aspek biologis. Artinya pengaruh-pengaruh yang dilihat tadi itu perilaku jantan alfa baru tadi membuat secara biologis, secara hormonal ada perubahan hormonal sehingga hormon-hormon yang mengendalikan reproduksi pada betina itu akan menjadi aktif kembali sehingga membuat perilaku si betina dalam kelompok tersebut akan berubah, yaitu salah satu perubahan adalah keinginan atau kemauan untuk melakukan perkawinan dengan jantan pimpinan baru tersebut. Jadi kayak kalau dalam manusia itu ya psikosomatis ya. Jadi faktor psikologis mengenai faktor somatis, faktor sistem dalam tubuh. Misalnya kayak kalian stres gitu, kalian jadi malas makan gitu. Nah, pada mamalia primata ini juga seperti itu, ketika terjadi pembunuhan terhadap terhadap bayi anggota kelompok yang baru dikuasai, itu akan merubah perilakunya pada betina yang dimana secara hormonal dia memiliki perubahan sehingga dia melakukan perilaku untuk siap kawin dengan pimpinan baru. Sebaliknya kalau tidak ada tindakan seperti itu, dia akan cenderung protektif terhadap bayi-bayinya sehingga tidak ada keinginan secara hormonal untuk atau perubahan hormonal dalam tubuh betinanya untuk melakukan perkawinan dengan jantan yang baru tadi. Ya, ini analoginya seperti pada singa ya, ketika singa ada singa dari kelompok lain menguasai suatu kelompok, pimpinan singa dari suatu kelompok itu biasanya diusir atau dibunuh. Berikutnya juga sasaran berikutnya adalah anak-anak dari keturunan dari singa yang dibunuh tadi itu, bisa dibunuh dan dimakan. Atau dalam istilah lainnya itu adalah
infanticide ya, infanticide. Jadi pembunuhan terhadap bayi untuk menguasai suatu kelompok. Ya, saya kira itu tambahan dari saya untuk masalah Langur. Baik, terima kasih Pak. Kalau misal tanggapan untuk presentasinya ada nggak Pak? Ya, sedikit tambahan secara umum ya. Pertama, evolusi dari monyet dunia lama itu cukup sudah lama ya. Artinya berbeda, yang paling nyata adalah ketika karakteristik morfologi adalah antara lain pada fungsi ekor ya. Kalau pada monyet dunia baru, ekor itu bersifat retraktil, bisa untuk membantu keseimbangan dan untuk memegang gitu. Tapi kalau pada anggota monyet dunia lama, ekornya untuk keseimbangan, tidak untuk memegang. Terus ada pedestrian pad, jadi sempat seperti tempat dudukan yang ada pada monyet dunia lama. Terus yang lain adalah sitting pad atau tempat dudukan atau isial kolestes gitu. Terus pada monyet dunia lama juga punya karakteristik quadripedal dalam pergerakannya. Jadi semua anggota gerak bergerak dari depan dan belakang. Terus marumnya hidup di darat dan pada pohon. Terus untuk evolusi pada monyet dunia lama, jadi pergerakan sudah muncul berdasarkan penemuan fosil yang ada ya sekitar 30 juta tahun yang lalu. Jadi monyet juga telah berevolusi dan sekarang perubahannya tidak terus signifikan dari bentuk morfologi. Nah, penggunaan konservasi pada monyet dunia lama khususnya itu ya sebagian besar dilindungi ya karena pengurangan habitat mengaruhi populasinya ya. Kecuali ada beberapa jenis kayak Macaca vascularis dianggap sangat kosmopolitan dan populasinya melimpah, sering dimanfaatkan untuk wilayah sebagai hewan buruan, untuk suku-suku tradisional, atau untuk sebagai alat untuk uji coba klinis pada dunia laboratorium atau farmasi, walaupun itu ditentang oleh kelompok pecinta hewan ya atau hak hewan. Tapi sebagian besar dari dunia lama ini punya status dilindungi. Mereka terkumpulnya, saya kira ini satu kelompok famili yang terbesar dalam primata ya, Sarcopithecidae ini. Di sekitar hampir 24 genus atau marga. Ya, saya kira tambahan dari saya itu, ada pertanyaan tambahan silakan. Baik, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya dari teman-teman belum ada pertanyaan lagi ya Pak. Lalu lanjutnya bagaimana ya Pak? Apakah ditutup saja atau bagaimana? Halo. Halo.
Bapak. Gimana? Ada lagi? Ini sepertinya teman-teman belum ada pertanyaan lagi, Pak. Lalu selanjutnya bagaimana ya, Pak? Ya udah kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukupkan dulu aja. Oke, saya tutup dulu ya, Pak, presentasinya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih teman-teman Pak Hanum. Terima kasih Pak Hanum dan teman-teman semuanya yang telah menyimak presentasi dari kelompok 5 dan juga aktif berdiskusi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dikembalikan ke Pak Hanum. Baik, guys. Nah,